Suatu kehormatan, saya Coki Sitohang bisa hadir kembali di program yang membawa berkah dan hikmah bagi kita semua. Karena kita akan selalu mendengar kisah yang berbeda dari setiap episodenya. Dan hari ini ada tambahan seorang narasumber di mana kita akan belajar dari kisah hidup beliau yang bergumul dengan masalah tensinya, juga masalah kolesterolnya. Pemirsa, inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat, dan inilah profil narasumber kami. Esti Kurniati. Sejak usia 40 tahun, dirinya sudah mengidap hipertensi. Namun sayangnya, tidak dikendalikan dengan baik. Hingga akhirnya, ia terkena serangan stroke. Esti pun sempat merasa sangat terpukul. Kaki kirinya menjadi lemah tak berdaya. Ia dikatakan mengalami stroke karena terdapat sumbatan di pembuluh darah otak. Tak hanya tensinya yang tinggi, kolesterolnya pun juga tinggi. Ia menyesal mengapa dulu tidak menjaga pola makannya dengan baik. Namun, semua itu sudah terjadi. Dan kini dirinya bertekad untuk bisa sembuh dari stroke. Ia mulai menjaga pola makannya dengan baik. Selain itu, Esti juga rutin menggunakan teknologi laser selama 2 tahun terakhir. Kini, Esti sudah kembali beraktivitas seperti dulu, walaupun kakinya masih agak terasa lemah. Namun, tensi dan kolesterolnya sudah terkendali. Tensinya sempat tinggi, sekitar 160, trigliseridanya lebih tinggi lagi, 271. Tapi beliau sudah menggunakan teknologi laser. Hadir di tengah-tengah kami saat ini di Studio 3 Metro TV, Ibu Esti, warga Bekasi. Halo Ibu Esti. Halo juga dong. Salam sehat Ibu ya. Inilah para praktisi kesehatan kami yang ikut dalam diskusi hari ini, Mas Boy Abidin dan Mas Nurman Saputra. Yes, halo pemirsa, sehat-sehat semua ya pemirsa ya. Halo pemirsa dan halo juga Mas Coki. Halo. Kita harus tetap sehat karena kita di program Go Healthy. Setuju. Bu Esti, tadi kita sudah baca, kita udah dengar juga kisahnya. Orang yang menyesal, mengaku menyesal. Ibu bilang ibu menyadari tadi dalam video itu bahwa dari usia 40-an sebenarnya sudah ada tensi yang tinggi atau hipertensi. Dari keturunan Siapa yang membawa? ayah saya. Oh, oke. Pernah punya tensi sampai 160, seperti tadi kita lihat di profilnya. Kemudian trigliseridanya sampai 271, itu berarti kolesterolnya bikin masalah. Tapi itu cerita lama sebelum ibu pakai teknologi laser. Ceritain Bu, setelah pakai teknologi laser, perubahan apa yang ibu rasain? Alhamdulillah setelah pakai teknologi laser, saya tidur saya jadi nyenyak. Tidurnya dulu, Iya, bagus. tidur Emang sebelumnya enggak nyenyak Bu? Dulu susah pulesnya. Sampai saya minta obat tidur. Oh gitu, iya. Kemudian? Setelah pakai teknologi laser, saya tidurnya lebih nyenyak. Bangun tidur juga rasanya segar. Bugar. Nah Iya. tadi tensinya sama trigliseridanya setelah diperiksa kembali bagaimana? Alhamdulillah menurun. Ibu hafal nggak tensinya terakhir yang bagusnya itu sudah sampai di angka berapa? 120/80. Tuh, dengar-dengar ini teknologi laser bukan sembarang punya sembarang ibu nonton gitu kan, banyak orang yang suka nonton terus lihat Go Healthy pengen teknologi laser lalu dia menelepon gitu untuk membelinya. Pertama juga begitu, saya suka nonton, tertarik, kepengen beli sebelum Oke. sakit. Oke, Iya. kemudian ada yang menolong ibu, anak-anak atau? Ya setelah saya sakit, baru makanya langsung saya bilang beli. Akhirnya anak-anak yang membelikan ibu teknologi laser? Iya, saya bilang suruh beli. Oke, bagaimana ibu mulai merasa bahwa ada yang nggak nyaman di tubuh ini sampai akhirnya ibu bertindak atau enggak, taunya kena stroke. Dan apakah stroke itu juga ibu duga akan terjadi? Saya nggak menyangka sama sekali kalau itu stroke juga. Nggak menyangka, soalnya kalau ada katanya di situ ada gejala-gejalanya ya kalau keserang stroke ya. Saya satu pun tidak ada. Gejalanya pun tidak ada. Yang pusing, sakit kepala tuh nggak ada. Ibu menyadari kalau ada tensi tinggi itu kan dari umur 40-an. 40-an, iya. Pada saat itu apakah ibu diberitahu berapa tensinya saat itu? Tensi 160/100. Pernah nggak lebih tinggi dari itu sebelumnya? Sekali sudah pernah. Sampai berapa? 180, itu pun nggak terasa. Nggak pusing. Itu di tahun berapa Bu?
2014 apa berapa 2014 pernah 180, Iya. tapi nggak ada hal yang lebih buruk ya. Pusing nggak, Pak. Dan ya apalagi stroke jauh ya Bu ya, karena baru kena stroke tahun 2020. Betul, akhir. Tapi saya mau sedikit ngobrol nih sama Ibu Esti nih. Bu Esti, Iya. ini saya punya beberapa daftar ya, faktor risiko penyakit stroke. Ini ada beberapa faktor risiko yang bisa dikendalikan, ada juga yang tidak bisa dikendalikan. Betul. Ya kalau kita bilang yang tidak bisa dikendalikan kan faktor usia ya. Iya. Ya kita nggak bisa ngerem usia kita akan terus berjalan. Mungkin faktor keturunan. Ya, Betul. keturunan Ibu ada ya? Ada. Kalau umur ya Ibu sudah 58, tapi bukan berarti nih usia-usia yang masih muda itu tidak menjadi faktor risiko kalau pola hidupnya tidak sehat. Jenis kelamin ya, untuk wanita ya ini memang sebenarnya paling sering pada pria. Tapi wanita sudah masuk di usia menopause, sudah berhenti menstruasinya, sudah menurun kadar hormon estrogennya, maka kualitas pembuluh darahnya itu juga akan berubah atau menurun dan risiko untuk jadi stroke-nya pun juga meningkat. Nah kemudian berikutnya adalah tadi keturunan atau riwayat keluarga. Nah saya sekarang mau tanya nih faktor yang bisa kita kontrol. Ibu ada stres nggak Bu? Ada. Waktu itu pas perkenalnya pas stres. Kemudian gula, diabetes, Ibu ada? Alhamdulillah normal. Gulanya normal, oke. Nah, hipertensi, Itu ada. berat badan gimana, Bu? Dulu. Dulu Ya. 150, 152. Berat badan? Bu, berat badan Bu, berat. Berat badan Berat Ibu? badan. Oh, 52. Oh, 52. Saya kaget kalau berat badan Ibu 150. Wah, kalau Ibu sampai 150, asisten saya tersinggung. Sekarang 57. Sekarang? 57. Sekarang 57, ya 52 ya. Artinya berat badan Ibu masih oke lah, tidak berlebihan ya. Kemudian merokok. Adakah lingkungan Ibu yang kena Ibu menghirup asap rokok? Ibu pasti tidak merokok, tapi lingkungan ya kita sebut sebagai perokok Nggak pasif. ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Kemudian kolesterol ya Bu ya. Tadi angkanya kolesterolnya memang tinggi ya Bu. Ya, angkanya di 271 trigliseridanya. Normalnya di 150, sudah hampir 2 kali lipat. Kalau kita sudah punya faktor risiko itu, kita harus jaga nih kualitas darahnya. Beruntung Ibu sudah menggunakan teknologi laser ya untuk menjaga nih, karena kan usia akan terus bertambah. Jadi kita harus gunakan terus teknologi laser, tentunya juga melakukan medical check up, konsumsi obat-obatannya agar Ibu tidak terjadi atau mengalami stroke berikutnya. Yang biasanya kondisinya jauh lebih buruk begitu. Pemirsa di rumah dan buat Ibu Esti juga, sebenarnya stroke ini yang masalah itu bukan cuma di anggota geraknya aja. Ketika terjadi penyumbatan di otak seperti apa yang terjadi sama Ibu Esti, maka di sini otak itu akan mengalami yang namanya kerusakan dari sel-sel dari otak tersebut. Nah, kerusakan sel saraf otak ini akan mempengaruhi organ di bagian bawahnya, terutama adalah susunan saraf pusat kita. Di sini susunan saraf pusat itu bukan cuma ke tangan sama ke kaki aja, tapi dia ada juga nih ke organ-organ di dalam tubuh kita. Ini ada jantung di bagian sini. Kemudian di kedua belah sini ini ada paru-paru. Kemudian di bawah sini ada ginjal juga. Jadi kalau otaknya bermasalah, otomatis organ-organ dalam kita juga ikut bermasalah pengaturannya. Jadi ini akan menimbulkan banyak komplikasi di belakangnya jika tidak segera ditangani. Terlebih akan ada komplikasi yang tadi ya Mas Boya, akan ada susulan stroke yang kedua, yang ketiga jika tidak kita tangani dari sekarang. Kami segera kembali untuk obrolan lebih lanjut lagi mengenai kisah Ibu Esti yang selamat dari stroke tahun 2020. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Kami kembali untuk Anda di Go Healthy bersama dengan narasumber saya hari ini adalah Ibu Esti, usia 58 tahun. Tahun 2020 beliau sempat kena stroke. Masalah kesehatan Bu Esti adalah hipertensi, tekanan darahnya bahkan pernah sampai 180 pemirsa. Tapi ketika beliau terkena stroke itu terjadi tensinya di 160. Kemudian kadar trigliseridanya 271, di mana ini tinggi ya Mas Boy. Kemudian ketika beliau terserang stroke, maka dinyatakan sumbatannya adalah terjadi di pembuluh darah di otak. Kaki kirinya masih terasa lemah dan kaku sampai sekarang, meskipun beliau rutin melakukan terapi dan sambil terus pemulihan. Tapi beruntung sekali lagi pemirsa, teknologi laser yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat, inilah juga yang dihadiahkan oleh putra-putrinya kepada Ibu Esti. Setelah memakai teknologi laser, tekanan darahnya sampai 120/80, normal. Trigliseridanya juga turun sampai 183 mg per desiliter dan tidurnya menjadi lebih nyenyak. Betul apa benar Bu itu? Betul. Ketika Ibu mulai pakai teknologi laser,
kualitas tidur yang seperti apa yang Ibu dapatkan? Ya cepat pulas aja tidurnya. Cepat pulas ya, Bu? Iya. Jadi setelah lelah beraktivitas Saya pakai seharian? jamnya dipakai Oke, kalau mau iya. tidur. Iya, iya. Iya. Di sini Bu Esti sendiri trigliseridnya pada saat itu tinggi sekali ya, hingga 271. Nah, trigliserid ini dia termasuk dalam lemak darah. Lemak darah ini kita dapatkan dari mana? Dari pola makan kita yang buruk. Kemudian olahraga tidak, sehingga lemak darah ini yang tadinya harusnya diubah menjadi energi, ini tidak diubah menjadi energi. Kalau misalkan lemak darah ini dibiarkan, terutama trigliserid, kolesterol, LDL, ini yang akan terjadi. Di dinding pembuluh darahnya akan terjadi penumpukan lemak. Inilah yang akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Sehingga apa? Aliran darahnya juga akan semakin berkurang. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Tertutup secara total. Inilah yang akan menyebabkan aliran darah terhenti dan merusak yang namanya jaringan-jaringan yang dilewati. Misalkan penyumbatannya ada di otak, maka akan terjadi stroke. Penyumbatannya ada di pembuluh darah jantung, maka yang terjadi adalah serangan jantung. Ini kan masalahnya ada di lemak darah. Lemak darah ini harus kita konversikan menjadi energi tubuh kita. Teknologi laser di sini bisa membantu untuk meningkatkan lagi, mengkonversi yang namanya lemak darah, gula darah, itu diubah menjadi energi lagi, sehingga energi kita bertambah, dan seperti yang sudah dialami sama Ibu Esti, trigliseridnya juga sudah turun dan aliran darah juga sudah mulai bagus, makanya tensinya juga jadi lebih turun lagi ya Mas Boy ya, benar ya? Saya mau jelaskan sedikit mengenai stroke. Jadi stroke itu ada dua macam, ada stroke karena penyumbatan, ya, kemudian ada stroke karena pecahnya pembuluh darah. Nah, yang Ibu Esti alami adalah stroke karena penyumbatan. Betul. Dan ini ceritanya tadi berawal dari adanya darah yang kental, darah yang mengandung kadar lemak yang tinggi, ya. Nah, ini akan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah di otak, kemudian akan terjadi penyumbatan dan kemudian terjadi sumbatan dan kemudian jadi kerusakan pada jaringan otak. Nah, kemudian kalau yang pecah pembuluh darah ini biasanya karena tekanan darah yang tinggi. Ini juga akan terjadi kerusakan pada jaringan otak. Kalau kondisinya atau kejadian cukup parah, cukup fatal, bisa terjadi kematian. Dan ini semuanya sebenarnya bisa dicegah. Nah, salah satunya dengan yang sudah dilakukan oleh Ibu dengan penggunaan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini bisa membantu untuk meningkatkan darah kita, ya, meningkatkan kualitas darah kita yang tadinya kental, ya. Dia akan diuraikan supaya dia tidak mengental. Diuraikan, harapannya alirannya akan menjadi lebih lancar sehingga dia tidak mengendap di dinding pembuluh darah. Kemudian teknologi laser ini juga akan membantu untuk meningkatkan kualitas dinding pembuluh darahnya, ya, supaya dia tidak kaku, tidak rigid, ya, dengan pola hidup yang tidak sehat, dengan bertambahnya usia, dengan ya faktor-faktor lain yang bisa membuat pembuluh darah itu menjadi kaku, menjadi sempit. Ini dengan teknologi laser dibantu menjadi lebih elastis, lebih lebar sehingga aliran darahnya menjadi lancar, tekanan darah terkendali, ya, kemudian bagian tubuh kita semua organ-organ mendapatkan suplai oksigen, suplai makanan yang baik. Jadi ini pentingnya, ya. Jadi kita menjaga kualitas darah, pembuluh darah, ya, dibantu teknologi laser, tentunya juga dibantu dengan menerapkan 4 pilar pola hidup sehat tadi, betul, ya. Makannya, olahraganya, tidurnya, ya, kemudian faktor stresnya, ya, berat badannya, itu semuanya harus dijaga dengan baik. Ini waktunya Anda take action. Ambil tindakan yang benar, gunakan teknologi laser supaya Anda terhindar dari bahaya yang muncul, yaitu komplikasi akibat ketiga penyakit tersebut. Saya ingin Anda menyimak sebuah kisah dari warga negara Indonesia, masyarakat yang menggunakan teknologi laser dan sudah menerima manfaatnya dengan peningkatan kualitas kesehatannya. Dilanjutkan dengan informasi bagaimana Anda bisa mendapatkan teknologi laser. Silakan disimak. Tadinya nggak ada darah tinggi ya, cuman susah tidur aja. Darah tinggi sampai 200/80, sama kolesterol saya 200 juga. Dengan mempergunakan teknologi laser ini saya bisa tidur nyenyak, minum obatnya saya berkurang, darah tinggi saya juga turun, peredaran darah saya juga lancar. Pemirsa, itu tadi cerita dari masyarakat yang sudah merasakan manfaat terbaik dari menggunakan teknologi laser. Semangatnya yang perlu kita tiru ya Mas Panji. Yes, betul termasuk banget. semangat dari Bu Esti hari ini, Ya. penyintas stroke yang kemudian bisa punya kehidupan yang jauh lebih berkualitas lagi karena menggunakan teknologi laser. Betul, memang Bu Esti ini adalah salah satu dari sekian banyak customer kita yang para penyintas stroke yang setelah menggunakan teknologi laser ini merasakan manfaatnya untuk membantu proses pemulihannya.
Makanya kita gunakan teknologi laser dari Gogomol nih, adalah Aku Laser. Kita ingin loh supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Makanya kenapa kami terus melakukan penyempurnaan, inovasi, dan sudah banyak yang menggunakan, sudah banyak juga yang merasakan manfaatnya. Yang perlu Anda lakukan nih pemirsa, cuma satu. Pakai Aku Laser di garis pergelangan tangan kiri, dan nantinya nih kita menggunakan ada 3 warna laser. Masing-masing ini memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Yang perlu Anda lakukan cuma satu, pakai secara rutin. Karena tenang aja pemirsa, cara penggunaannya sebetulnya ada kok di dalam kotaknya dengan lengkapnya. Ada videonya juga kalau misalnya dibutuhkan. Jadi udah langsung saja deh ambil handphonenya, hubungi nomor ini, WhatsApp kita sekarang juga. Nanti ngobrol-ngobrol sama tim kami supaya Anda bisa segera mendapatkan dan merasakan manfaat Aku Laser dari Gogomol. Yuk pemirsa, segera hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda dan langsung segera rasakan manfaatnya untuk Anda dan juga keluarga Anda. Halo, bersama saya Dr. Faidan Lumbanturuan. Pada tayangan ini saya akan memberikan tips untuk membantu Anda mengontrol gula darah. Pertama, tentunya memilih karbohidrat kompleks agar gula darah Anda tidak naik. Anda bisa memilih beras merah, kemudian kacang hijau, ubi, singkong sebagai sumber karbohidrat Anda. Kedua, tips yang menarik adalah mengkonsumsi 3 macam sayuran ini. Brokoli, kembang kol, atau kubis. Ya, atur sendirilah menunya ya. Dengan demikian, kalau Anda mengkonsumsi ketiganya, salah satu di antara ketiganya saja membantu mengontrol gula darah Anda. Ketiga, lengkapi upaya hidup sehat Anda dengan menggunakan teknologi laser. Demikian info tips dari saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat. Woi, tipsnya mantap. Tinggal diikutin aja, karena apa yang disampaikan para praktisi kesehatan sebenarnya bisa Anda praktikkan juga pemirsa, buat yang di rumah. Salam sehat selalu ya. Ibu Esti aja hari-hari ini udah makin bugar, tidurnya udah bagus pemirsa. Sejak pakai teknologi laser udah nggak gelisah, pulas kata ibu. Anaknya ibu yang saya tadi ingat, yang nomor 1 Mas Rizky ya, namanya Mas Rizky. Terima kasih loh Mas, kami dari Go Healthy terinspirasi sama seorang anak yang cukup peduli pada orang tuanya dengan memberikan hadiah teknologi laser. Ibu, Bu Esti, ibumu punya kata-kata khusus buat Mas Rizky dan adik-adiknya. Ya, terima kasih kepada anak-anak saya semua. Jadi mama lebih sehat lagi sekarang. Tapi ini kan sebuah kemajuan juga ya. Ibu sudah bisa melewati masa-masa sulit. Iya. Setelah pemulihan stroke itu. Bagaimana anak-anak membantu ibu sebenarnya sejauh ini? Mereka perhatian kan sama ibu? Iya, perhatian ya. Membantu setiap bulan. Ini ibumu, kita kasih semangat dulu untuk ibunya. Teknologi laser di sini ini kan sudah berkembang nih. Teknologi laser dulu itu kan zaman dulu sekali itu besar sekali alatnya. Saat ini kan kita bisa gunakan di pergelangan tangan. Karena di pergelangan tangan kita ini ya, ini terdapat yang namanya titik-titik akupoin. Yang PC6, PC7, kemudian ada HT4, 5, 6, 7. Ini dia bermanfaat untuk mengendalikan tekanan darah kita. Dan di sini Bu Esti sendiri ini ada yang namanya hipertensi ya tadi Bu ya. Ada hipertensinya. Jadi dengan kita merangsang si titik akupoin ini dia bisa dirangsang dengan berbagai cara. Bisa dengan tusukan, kemudian dengan pemanasan atau ditekan, dan juga bisa dengan menggunakan laser. Tapi lasernya di sini dia sudah harus terukur dan harus terkalibrasi sehingga bisa menyentuh yang namanya titik akupoin tersebut. Jadi bisa menjaga tekanan darah kita. Kemudian teknologi laser yang sudah berkembang juga ada yang dimasukkan ke rongga hidung. Sehingga kalau sudah masuk ke rongga hidung, di sini maka akan memperlancar lagi aliran darah yang tadinya aliran darah yang ada berhenti karena adanya sumbatan. Maka aliran darah ini nanti akan diuraikan kembali. Seperti yang dijelaskan sama Mas Boy Abidin tadi, akan ada yang namanya mekanisme fibrinolisis. Sehingga aliran darah ke bagian kepala, ke bagian otak itu lancar kembali ya. Dan jangan lupa, teknologi laser juga sekarang sudah ada
3 warna ya Mas Boy ya? Iya, betul sekali ya. Jadi memang ada laser merah, ada sinar biru dan sinar kuning ya. Jadi yang laser merah itu memperbaiki kualitas dari darah kita, yang sinar biru itu memperbaiki kualitas dinding pembuluh darah tadi ya, sehingga tadi harapannya tekanan darahnya bisa terkendali, harapannya darahnya tidak kental, kemudian kadar kolesterol, kadar gula darahnya bisa terkendali dengan baik, dan kemudian yang menarik adalah yang warna kuning, Bu. Ibu kan tadi cerita nih, tidurnya sekarang lebih pules ya, bangun juga lebih segar. Nah, ini juga karena ada sinar kuning tadi. Ya, sinar kuning itu kita sebut sebagai happy light yang bikin kita happy ya dengan adanya penggunaan sinar kuning ini, maka harapannya tadi hormon melatonin ya yang diproduksi di sekitaran kepala kita ini di daerah itu akan menghasilkan hormon melatonin yang membuat tidur kita menjadi berkualitas. Jadi percuma pemirsa kalau kita tidur mungkin bisa berjam-jam tidurnya, tapi kemudian waktu bangun rasanya tidak segar, tidak bugar, dan waktu tidur pun kita masih melayang kemana-mana, pikirannya masih mikir ini, mikir itu dan segala macam, yang akhirnya tidak baik untuk tubuh kita. Jadi dengan teknologi laser, terutama yang sinar kuning tadi, membuat tidur kita menjadi lebih pulas. Teknologi laser ini sekarang juga ada yang namanya NMES, ya, Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, ini salah satu pengembangan dari teknologi laser di mana dia akan mengoptimalkan kembali saraf-saraf di bagian otot ibu ya. Ibu kan tadi mengalami kelemahan di bagian tungkai kaki kiri ya. Nah, teknologi NMES ini bisa ditempelkan di otot-otot yang memang mengalami kelemahan tadi. Harapannya dia akan merangsang otot-otot tersebut untuk berkontraksi, untuk bergerak kembali, dan akan memberikan sinyal ke otak kita bahwa ini masih bisa diaktifkan lagi. Ya, dengan harapan nanti tungkai atau kaki ibu yang kiri yang lemes ini juga bisa digerakkan kembali ya. Jadi harapannya nanti kaki ibu besarnya atau ukurannya kiri dan kanan tidak lebih kecil sebelah, karena itu lebih bisa digerakkan lagi dengan bantuan teknologi NMES. Terima kasih pertama sudah hadir, yang kedua atas ceritanya, dan terima kasih sudah nunjukin semangat ke kita semua. Tepuk tangan sekali lagi. Dan pesan kami adalah kendalikan tensi Anda, kendalikan gula darah dan kolesterol, supaya tigaan ini nggak kolaborasi bawa masalah yang namanya komplikasi. Mari jaga kesehatan Anda lebih lagi daripada tahun-tahun sebelumnya, khusus di tahun 2023 ini untuk terobosan yang lebih baik. Inilah ujung acara dari Go Healthy dengan informasi penting yang harus Anda simak. Gimana sih caranya dapetin teknologi laser? Gini caranya. Coki, terima kasih banyak. Wah, ini memberikan hadiah terbaik untuk orang tua tercinta ya, kesehatan apalagi sih? Yes, Mbak Tantri, karena pemirsa untuk kesehatan apapun yang harus kita upayakan. Karena dengan kita sehat nih, kita bisa melakukan segalanya. Tapi jika kita tidak memiliki kesehatan, hidupannya jadi nggak ada artinya. Makanya ayo dong gunakan teknologi laser sekarang juga. Setuju banget. Apalagi Anda menggunakannya kan mudah, praktis. Anda akan mendapatkan nih Aku Laser digunakan di pergelangan tangan kiri. Selain itu juga Anda akan mendapatkan intranasal terapi ini secara gratis yang bisa digunakan di rongga hidung kita, membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Tahu nggak Mas yang aku suka ketika menggunakan teknologi laser di rumah? Apa tuh? Selain bisa bergantian kan sama orang-orang di rumah kan, ya mungkin orang tua, mungkin juga pasangan gitu kan. Terus bisa terapi di mana aja. Mau disuruh duduk di sini, mau nanti pindah ke sana, mau lagi kerja, mau yang satu di mana, pinjem dulu ya gitu. Kita sambil ngobrol ini kan juga bisa menggunakan. Ini sebagai terapi loh sebenarnya Mas Panji. Iya, itulah pemirsa. Kalau misalnya kita bisa menggunakan alat kesehatan Aku Laser ini Anda juga yang akan merasakan manfaatnya. Kita ingin memudahkan Anda kok. Anda tinggal hubungi nomor teleponnya untuk mendapatkan Aku Laser ini dengan garansi suku cadang sampai dengan 1 tahun. Dan kalau misalnya nanti nih di suatu hari nanti misalnya ada kenapa-napa dengan produknya, Anda tinggal bawa ke kami kok. Kami tidak mengenakan biaya jasa perbaikan sebagai bentuk komitmen kami kepada Anda. Anda sudah tahu apa aja manfaat dari teknologi laser. Anda sudah tahu bagaimana manfaat dari Aku Laser persembahan dari Gogomol. Jadi yang perlu Anda lakukan cuma satu, ambil handphonenya, hubungi nomor ini, WhatsApp kita sekarang juga, dan tim kami akan membantu Anda untuk mendapatkan dan merasakan manfaat dari Aku Laser. Hubungi sekarang juga nomor telepon yang ada di layar kaca Anda, dan Anda bisa merasakan manfaat terbaik dari menggunakan teknologi laser, tentu saja dari Gogomol.